Bab 1109. Apa kamu merasa lucu saat memikirkan dirimu yang dulu? Daniel membawa gelas jus masuk dan memberikannya pada Tracy. Di mana yang lucu? Jelas-jelas bodoh. Tracy berkata dengan nada menghina. Lalu mengambil jus itu dan minum. Aku merasa sangat lucu. Daniel mengambil surat perjanjian itu. Ujung-ujungnya menunjukkan menarik ketika teringat kejadian dulu. Kadangkala, ada baiknya orang bodoh sedikit. Jika tidak bodoh, bagaimana aku bisa ditipu olehmu? Tracy memutar mata ke atas. Kamu tidak berpikir itu adalah penipuan yang indah. Daniel mengangkat alisnya. Walaupun aku menipumu, tapi kita sangat bahagia. Selain itu, kamu juga menipuku. Terus menyembunyikan masalah anak dariku. Tidak ingin aku tahu. Aku yang membesarkan anak-anak. Atas dasar apa harus kuberikan padamu? Selain itu, saat itu emosimu tak stabil, suka tak berperasaan. Bagaimana aku bisa tahu? Kamu hanya menginginkan anak saja. Tracy berkata dengan spontan. Setelah bicara dia tercengang. Benar juga. Sebenarnya sejak awal yang dia khawatirkan adalah hal selanjutnya yang terjadi. Hanya saja pada akhirnya ia tidak bisa menolak godaan cinta. Jadi ia melepaskan rasa waspadanya agar anak-anak mengenali keluarganya. Ia berpikir cinta sejati dapat menghadapi berbagai kesulitan, mengira Daniel dapat melindunginya. Tetapi pada akhirnya keluarga Wallens tetap memilih anak, dan memaksanya pergi jauh. Maaf, aku yang tidak melindungimu dengan baik. Daniel tahu isi pikiran Tracy. Sekarang juga tak ada gunanya membicarakan itu. Tapi aku berharap tidak ada haparan lagi. Tracy menyela ucapannya dan berkata dengan dingin. Kedepannya kita menjalani jalan yang berbeda. Ini adalah akhir terbaik untuk kita berdua. Daniel memandangnya sambil mengernyitkan kening. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memilih diam. Ia tahu tidak ada gunanya bicara banyak sekarang. Keluarlah. Aku ingin istirahat sejenak. Tracy tidak mau bicara dengannya lagi. Baiklah. Nanti aku panggil setelah makan siang selesai. Daniel membalikkan badannya pergi sekalian menutup pintu. Tracy mendengar suara pintu ditutup di belakang. Ketika melihat tanda tangan di atas surat perjanjian itu, hatinya sangat tidak nyaman. Sebenarnya perubahan Daniel yang sekarang sangat banyak. Dia yang dulu tidak tahu artinya mengalah, tidak tahu isinya hati, selamanya berada di atas. Entah siapa yang salah, ia selalu di atas. Tetapi sekarang ia telah belajar mengalah, belajar bertoleransi. Belajar menguatkan kepala dan membungkukkan punggung. Temperamennya malah jadi baik. Kesabarannya seolah tak ada batas. Kehangatannya dapat dilihat kapanpun dan senyumannya tak lagi kaku. Ia telah menjadi pria yang ia inginkan dulu. Sayangnya, dirinya juga telah berubah. Orang sudah berubah. Mereka tidak bisa kembali lagi. Tracy mendesah di dalam hati dan lebih lanjut membuka laci. Ia menemukan surat wasiat ayahnya dan membacanya sekali lagi. Tiba-tiba ia menemukan satu masalah. Ayahnya mengingatkannya dengan tegas di dalam surat. Begitu menelepon nomor itu, hidupnya akan mengalami perubahan besar. Jika masih ada jalan lain, jangan mencoba menelpon nomor itu. Tetapi selama 2 tahun ini, kakaknya sangat baik. Kakak menyelamatkannya kembali dari kematian, mendukungnya berdiri kembali, membimbingnya dengan hati-hati agar ia dapat memiliki keterampilan yang baik. Kakak juga memberikan saham dan menjadikannya sebagai pemegang saham grup Moore kedua terbesar. Semua ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan. Mengapa ayahnya tidak ingin ia kembali ke keluarga Moore? Apa yang dia cemaskan sebenarnya? Apakah karena keluarga itu terlalu rumit? Pada kenyataannya, hal-hal itu akan dialami di keluarga manapun. Mengenai kekuasaan kakaknya, hingga hari ini kakaknya belum pernah memaksanya melakukan sesuatu. Walaupun kadang-kadang memerintahnya, tapi itu semua demi kebaikan dirinya. Jadi dia berpikir, keluarga Moore bukanlah sesuatu yang menakutkan, malahan sebuah penebusan baginya. Tetapi ia selalu berpikir pasti ada alasan di balik kecemasan ayah. Bagaimanapun ayahnya adalah orang yang bijaksana, dia tidak akan berbicara tanpa dasar. Bab 1110, tetapi tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Tracy meletakkan surat wasiat itu dan menemukan selembar kartu hitam. Itu adalah uang yang ditinggalkan ayah untuknya sebelumnya.
Ketika ia berinvestasi di pabrik, ia mengambil sebagian uang. Masih ada 100 miliar lebih di bank. Tetapi ini semua tak ada manfaatnya lagi. Ia sekarang tak kekurangan uang. Namun, karena itu adalah barang yang ditinggalkan ayahnya untuknya, maka ia harus membawanya pergi. Tracy meletakkan barang-barang penting dalam kotak penyimpanan barang, termasuk surat perjanjiannya dengan Daniel. Bagaimanapun, itu melambangkan permulaan cinta mereka. Tak ada salahnya menyimpan kenangan. Setelah membereskan barang, Tracy beristirahat di atas kasur. Akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang terjadi. Ia sangat lelah tetapi tubuhnya tidak bisa bersantai. Sekarang setelah pulang dan melihat kamar yang familiar, juga kasur kecil yang pernah ditidurinya, ia merasa sangat familiar. Jadi begitu ia berbaring istirahat, tak terasa langsung tertidur. Daniel telah selesai menyiapkan makan siang. Ia membersihkan tangan dan pergi memanggil Tracy makan. Ia mengetuk pintu 2 kali. Tidak ada yang menjawab. Jadi dia mendorong pintu dan masuk. Menemukan Tracy sedang tertidur lelap di atas ranjang. Setelah mantelnya dibiarkan, Tracy yang tampak lembut itu mirip dengan dirinya dulu. Daniel berjalan masuk, menyelimutinya dengan pelan, lalu duduk di tepi ranjang memandangnya dengan hening. Masa lalu muncul di benaknya. Emosi yang ruwet bergejolak di dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk membelai pipinya. Di saat ini Tracy tiba-tiba terbangun membuka mata dan bertemu dengan Daniel. Dia terkejut sejenak, lalu mendorongnya dengan dingin. Aku hanya menyelimutimu, Daniel menjelaskan. Sudah diselimuti. Kamu sudah boleh pergi. Tracy menatapnya dingin. Makan siang sudah siap. Daniel mengalihkan topik baru. Aku tidak berselera makan. Kalian makan dulu. Tracy merentangkan badan dan memeluk bantal lanjut tidur. Daniel sangat tak berdaya. Dia berdiri dan hendak pergi. Di saat ini, 3 anak berlari masuk dan berseru. Papi, Mami, makan. Kami lapar. Set. Mami mau tidur. Daniel mengingatkan anak-anak. Jangan ganggu Mami tidur. Mami, makan dulu baru tidur. Charles berlari mendekati Tracy dan menariknya. Tadi Mami hanya sarapan sedikit. Tidak boleh kelaparan. Benar. Mami. Papi masak banyak makanan enak. Cepat cicipi. Carla juga membujuk Tracy. Tracy tak bisa menolak bujukan anak-anak. Ia terpaksa bangun dan ikut ke ruang makan. Ketika melihat makan siang yang beragam di atas meja, Tracy agak terkejut. Ini semua masakanmu. Memang masakan siapa? Daniel memutar mata ke atas. Lalu menyuruh anak-anak cuci tangan. Anak-anak pergi ke toilet mencuci tangan. Tracy melihat makanan lezat di atas meja. Merasa tak percaya. Ia menjulurkan tangan ingin mengambil sayap ayam. Daniel tiba-tiba menyeletuk. Pergi cuci tangan. Tracy memelototinya. Namun pada akhirnya tetap mencuci tangan dengan patuh. Cepat, cepat. Air liurku sudah mau menetes. Anak-anak buru-buru cuci tangan dan makan. Tracy juga kembali ke meja makan dengan cepat. Daniel sudah menyiapkan alat makan. Papi makan. Mami makan. Anak-anak berseru dengan sopan. Lalu mulai makan. Tracy hendak mencapit sayur. Daniel sudah memberikannya sepotong ayam terlebih dahulu. Lalu memberikan anak-anak sayur. Tracy meliriknya sekilas. Lalu makan sayap ayam itu. Setelah selesai menghabiskan sayap ayam, ia tak bisa menahan diri sambil mendesah. Lumayan. Hanya lumayan. Daniel memberikannya sepotong ikan. Coba ini. Tracy mengulanginya. Ingin sekali memujinya. Tapi ia berpura-pura dingin. Tak buruk. Tidak buruk. Daniel mengerutkan keningnya. Enak. Enak. Sangat enak. Tiada lawan. Charles tak berhenti memuji. Benar. Aku juga merasa sangat enak. Carla memuji dengan antusias. Papi. Sejak kapan Papi belajar memasak sayur ini? Dulu Papi hanya bisa masak bubur tulang iga sapi. Bab 1111. Baru belajar beberapa hari ini. Daniel menatap anak-anak dengan lembut. Setiap hari menghabiskan waktu 2 jam belajar memasak, meneliti masakan. 1 hari belajar 1 macam sayur. Jadi bisa memasak sayur semeja penuh ini. Apa kalian suka? Suka. Papi hebat sekali. Anak-anak sangat senang. Bagus kalau suka. Daniel sangat bersyukur. Ayo makan. Sekeluarga makan siang dengan kegembiraan. Roxy silang.
Di atas balkon sedang makan daging segar. Roxy di ujung meja makan sedang menyantap makan siangnya. Namun ia terus menoleh ke arah piring anak-anak. Charles menekankannya dengan tegas. Roxy, jangan sembarangan. Makanlah makananmu. Roxy, kamu tidak boleh makan daging. Kamu hanya boleh makan makananmu. Carla menenangkan dengan suara lembutnya. Ia teringat dirinya akan segera pergi. Sedangkan Roxy harus tinggal bersama Charles. Ia tak tega menegur Roxy. Menyebalkan. Roxy berseru tak senang. Lalu lanjut makan makanannya. Papi, bagaimana keadaan perusahaan akhir-akhir ini? Masalah sudah diselesaikan? Tanya Carlos kepada Daniel. Sudah sebagian. Daniel menjawab dengan santai. Tidak perlu khawatir. Papi akan mengatasinya. Papi tidak menjalani hari pelayatan kakek buyut dengan baik. Jika papi ada waktu, ingatlah untuk mengunjungi kakek buyut. Jelaskan baik-baik padanya. Carlos teringat segera pergi. Dia agak mencemaskan papinya. Oke, Daniel memberinya sepotong ikan. Negara Emron sangat dingin. Papi sudah menyiapkan pakaian hangat. Ingat dipakai sebelum turun pesawat. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Tak berani melihat Daniel. 2 bulan lagi papi pergi menemui kalian. Daniel menepuk kepala kecilnya. Beberapa waktu ini, kamu harus belajar secara online. Belajar baik-baik. Iya, Carlos agak merasa bersalah. Papi juga harus menjaga diri dengan baik. Bodoh, papi bukan anak kecil. Daniel tersenyum dan juga menyampaikan pesan kepada Carla. Carla, setelah tiba di sana masih harus berobat. Kamu harus fokus menyembuhkan dirimu dulu. Mengerti? Mengerti papi. Begitu bersuara. Suara Carla sudah serak-serak basah. Carla, minumlah. Tracy memberi Carla sup. Juga mengapit sayur untuk Carlos dan Charles. Lalu menjelaskan masalah negara Emron kepada anak-anak untuk mencairkan suasana sedih anak-anak. Negara Emron ada patung es dan ada salju. Di sana bisa main perang salju dan juga main peluncuran es. Menyenangkan sekali. Mami, negara Emron selalu dingin. Rasa penasaran Carla keluar. Tempat Mami tinggal adalah kota Snowy, yaitu ibu kota negara Emron. Sepanjang tahun kebanyakan musim dingin. Sangat jarang sekali bersuhu hangat. Paling tinggi hanya sekitar 10 derajat Celcius. Tracy memperkenalkan negara Emron kepada anak-anak. Tempat tinggal Mami sangat besar dan tinggi. Memelihara banyak binatang. Oh ya, ada angsa yang Carla suka loh. Apa ada harimau dan singa? Tanya Charles dengan semangat. Tidak ada. Tracy tersenyum. Itu adalah hewan yang dilindungi negara. Mana mungkin dipelihara di rumah. Juga ada beberapa ekor anjing mastif Tibet dan beberapa ular. Tracy terhenti ketika melihat wajah Carla memucat ketakutan. Bola matanya lebih besar dari lonceng tembaga. Carla, jangan takut. Tracy lekas menenangkannya. Mami dan Paman tidak tinggal bersama. Di tempat Mami hanya ada angsa. Bagus kalau begitu. Dalam sekejap Carla menghela napas lega. Lalu bertanya, apa ada penguin? Tidak ada. Jika kamu suka, Mami akan meminta orang menyiapkannya. Tracy lekas mengeluarkan ponsel menelepon pembantu keluarga di negara Emron untuk meminta mereka memelihara beberapa ekor penguin di rumah. Mami bisa bicara bahasa Emron. Carlos sangat terkejut. Meskipun ia mengetahui Mami yang sekarang sangat hebat, tetapi sebelumnya ia hanya melihat seni bela diri Maminya. Belum pernah melihat dari sisi pengetahuan. Bab 1112. Bisa. Mami belajar 5 bahasa. Tracy tersenyum kepada Carlos. Tapi ada 2 bahasa yang tidak terlalu mahir. Carlos bisa mengajari Mami. Mami terlalu rendah hati. Kita belajar bersama. Tiba-tiba Carlos menemukan motivasi. Iri sekali dengan kalian. Kalian bisa tinggal bersama Mami. Charles melihat komunikasi antara Carlos dan Carla. Ia menjadi sedih dalam sekejap. Aku segera berpisah dengan Mami. Tidak apa-apa. Setelah 2 bulan, Papi akan membawamu ke Emron mencari mereka. Daniel menepuk-nepuk kepalanya. Kamu juga bisa pergi bersama Mami ke Emron. Tracy juga tidak rela meninggalkan Charles. Jadi ia berbicara dengan hati-hati. 2 bulan kemudian, ketika Papi pergi menjemput Carla, jadi sekalian menjemputmu pulang. Charles menoleh melihat Daniel. Tidak perlu. Daniel lekas menolak. Kamu sudah membawa mereka berdua.
Setidaknya tinggalkan satu untukku kan. Toh hanya tinggal 2 bulan. Bukannya tidak pulang. Tracy mengernyitkan kening. Kamu bertanya pada Charles. Apa dia ingin pergi? Charles memandang Tracy dengan lemah. Lalu segera menundukkan kepala tak berani bicara. Charles, kamu ingin pergi? Daniel bertanya pada Charles. Aku. Charles merenung sejenak. Lalu bicara dengan pelan-pelan. Lebih baik aku tinggal di sisi papi saja. Kalau tidak, papi akan kesepian. Ketika mendengar Charles berkata demikian, Tracy tidak lagi bicara apa-apa. Ia hanya mengubah ucapannya. Baiklah, kalau begitu kita bertemu 2 bulan kemudian. Iya, Charles lekas menganggukkan kepala. Sudah, ayo makan. Daniel mengapit tulang iga babi untuk Charles. Walaupun wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi sebenarnya di dalam hatinya sangat sedih. Ia mengira Charles tinggal di sisinya karena tidak merelakannya, ternyata karena mengasihaninya. Setelah selesai makan, Daniel mulai menemani anak bermain. Ia terlebih dahulu membantu Carlos menyelesaikan perangkat lunak yang baru ditemukan. Carlos ada masalah, memberi pengarahan kepadanya. Lalu Carlos menyelesaikan masalah lainnya. Kemudian ia merapikan boneka Barbie bersama Carla. Carla berencana membawa beberapa boneka ini ke negara Emron. Daniel menemukan kotak kecil berwarna merah muda untuk diisi boneka-boneka itu. Di sisi lain Charles sedang bermain Lego. Ia memberikan waktu kepada mereka dengan patuh. Tracy membereskan dapur sendirian, mengerucutkan bibir tak senang. Sudah 2 tahun ia tidak melakukan tugas rumah. Daniel si sialan itu malah menyuruhnya membereskan dapur. Benar-benar menyebalkan. Tetapi pria itu sudah masak. Sudah sewajarnya ia yang membereskan dapur. Lagi pula ini adalah dapur rumahnya. Sekeliling rumah itu penuh dengan aura familiar. Setiap sudut rumah, setiap barang ada bayangan Bibi Juni. Tracy teringat masalah saat memasak 2 tahun yang lalu. Entah bakpao berubah bentuk atau mengira garam adalah gula atau kata-kata tidak matang. Pokoknya banyak sekali masalah dalam memasak. Tetapi kadang-kadang juga bisa memasak beberapa sayur. Ia masih ingat waktu itu Daniel pindah ke lantai atas. Setiap malam ia pergi ke atas untuk tidur. Pagi hari kembali pulang membuat sarapan. Ketika anak-anak sekolah, ia akan membawa sarapan ke atas untuk makan bersama. Waktu itu entah kenapa seolah otaknya tersengat panas. Begitu mencintainya. Sekarang ia menjadi lebih berlogika sekalipun Daniel lebih baik berkali-kali lipat dari dulu. Ia tetap sangat sadar. Mungkin ini yang disebut dewasa. Tak terasa waktu sudah tiba. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tracy pergi membuka pintu. Naomi mengingatkan dengan suara kecil. Nona Tracy, sudah waktunya ke bandara. Mungkin perjalanannya agak macet. Kalau tidak berangkat sekarang, takutnya akan terlambat. Ya, Tracy menjawab. Lalu memanggil ke arah kamar. Carlos Charles Carla. Waktunya ke bandara. Di dalam kamar, tangan Charles yang baru saja meletakkan menara mutiara gemetar. Membuat seluruh Lego itu roboh. Satu persatu Lego berjatuhan. Bab 1113. Carlos yang sedang memasang chip di dalam tubuh pesawat yang baru ditemukannya menghentikan aksinya. Carla yang sedang mengganti baju boneka Barbie juga tercengang. Ketiga anak memandang Daniel secara serempak. Daniel melihat ke bawah. Keningnya berkerut. Ia selalu berharap waktu dapat berjalan lebih lambat. Namun pada akhirnya waktu pun tiba. Entah selambat apapun, mereka tetap harus berpisah. Papi. Carla berlari masuk ke dalam pelukan Daniel. Memeluknya dengan erat dan menangis keras. Aku tidak ingin berpisah dengan papi. Bodoh. 2 bulan lagi papi akan ke sana menjemputmu. Daniel menepuk punggung Carla dengan ringan. Anak baik. 2 bulan akan segera berlalu. Tidak. Tidak, Carla masih menangis. Tangisannya sangat pilu. Mata Charles memerah. Air mata mengenang dalam matanya. Carlos tampak kuat, tetapi matanya juga mulai basah. Mereka bertiga tumbuh bersama. Tidak pernah berpisah sebelumnya. Tapi sekarang mereka sudah harus berpisah. Seperti sebuah satu keutuhan tiba-tiba harus dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak lengkap lagi. Tracy mendorong pintu yang tertutup. Ia agak tidak tega ketika melihat pemandangan ini. Namun ia tetap berkata dengan dingin, sudah waktunya pergi. Carlos merapikan barang dengan diam, lalu keluar dari kamar.
Charles berdiri berjalan keluar sambil menarik tangan Tracy. Mami, aku boleh mengantarmu ke bandara kan? Tanyanya dengan suara serak. Tentu saja boleh. Tracy menepuk kepala kecilnya. Kamu dan Carlos keluar dulu. Anak baik. Iya, Charles mengikuti Carlos keluar dengan patuh. Carla masih menangis. Ia memeluk leher Daniel, lalu melepaskan tangannya. Carla anak baik. Di luar angin kencang harus pakai mantel dulu. Daniel membantu mengenakan mantel Carla, lalu menyerahkannya pada Tracy. Ikut Mami. Tracy memeluk Carla dan memandang Daniel muncul dengan ruwet. Kamu tidak ikut ke bandara? Tidak, Daniel menjawab dengan suara rendah, agar tidak sedih lagi. Setelah bicara, Daniel menyerahkan kotak isi boneka kepada Naomi, lalu mendesaknya, pergilah. Tidak mau. Carla meronta mengulurkan kedua tangannya dan menangis menginginkan papi. Papi, aku tidak ingin berpisah denganmu. Daniel menggerakkan badan, memberi isyarat tangan cepat pergi. Tracy memeluk Carla pergi. Ketika keluar dari rumah, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Punggung Daniel membelakanginya. Dengan kepala tertunduk, tubuh tinggi itu gemetar. Hatinya sedih, matanya memerah. Untuk sesaat, hatinya agak lembut. Tetapi pada akhirnya ia tetap membawa Carla pergi. Papi, papi. Carla berseru sambil menangis. Ia melihat ke arah rumah dan tak berhenti berteriak, papi. Tetapi Daniel tetap tidak keluar dari rumah. Thomas ikut ke bandara. Setelah mereka lewat pemeriksaan, baru membawa Charles pulang. Daniel memerintah dengan suara serak. Baiklah. Thomas lekas membawa Hartono dan lainnya pergi mengikuti. Ryan berdiri di atas balkon. Matanya mengantarkan pergi pasukan mobil Moore. Ia juga melihat mobil Thomas mengikuti dari belakang. Naomi mencodongkan tubuhnya keluar, melirik ke lantai atas. Ryan dan Naomi saling bertatapan, masing-masing membentuk mata yang rumit. Pada akhirnya Naomi menghindarinya terlebih dahulu. Ryan menghela nafas. Hatinya semakin lesu ketika melihat mobil itu semakin menjauh. Dengan kepergian Tracy, apakah komunikasi dengan Naomi akan berakhir? Ryan menoleh memandang Daniel. Ia sedang duduk di atas sofa dan merokok dengan hening. Anda sangat jarang merokok. Ryan membawakan asbak untuknya. Tiba-tiba aku merasa gagal. Daniel memandang dirinya sendiri dalam kabut asap. Mata sedikit sedih. Sepanjang hidupnya, ia tak dapat mengendalikan cinta dan keluarganya. Ryan gemetar. Dia berkata dengan cemas, Tuan Daniel, Anda jangan berkata seperti itu. Di dalam hatiku, Anda adalah yang terhebat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.